Apa itu zero sum game? Zero sum game adalah permainan di mana pihak yang mendapatkan keuntungan itu nilai keuntungannya sama dengan nilai dari kerugian pihak yang dirugikan dalam permainan itu. Jadi keuntungan itu X, kerugian itu Y. Ketika kita masukkan ke dalam formula matematikanya, X min Y sama dengan 0. Itulah kenapa namanya zero sum game. Nah, apakah Bitcoin menggunakan sistem yang sama? Ini gue jelasin. Pertama, kita harus paham dulu kerangka dasarnya. Supply-nya tetap nih. Jumlahnya terbatas, 21 juta koin nih. Ya kan? Tapi demand-nya fluktuatif. Pertanyaan paling dasar. Yang membentuk nilai ekonomi dari Bitcoin atau harganya, apa kira-kira? Apakah cash flow for future-nya? Apakah ada yield-nya? Apakah ada kuponnya? Apakah ada fee rentalnya? Apakah ada utility materialnya? Mau lu bungkus pakai buzzword seperti apapun, yang membentuk harga dan nilai ekonomi dari Bitcoin tak lain tak bukan adalah fiat atau uang tunai atau uang. Tanpa uang, maka stagnan. Itulah kenapa ada yang namanya martingale teori sama grateful teori. Kenapa stagnan? Karena tanpa ada cash in yang masuk, nggak akan ada fresh demand. Dia bakal berputar di situ-situ aja. Dan ketika itu keluar, maka harganya bisa turun. Nah, pendekatannya adalah market cap sama dengan P dikali Q. Harga, market cap per Q. Ini M, total fiat yang masuk. Nah, di sini kita masukin ini persamaannya. Cash masuk itu C in, C out. Perubahan harga atau kenaikan harga BTC itu baru bisa terjadi ketika cash in dikurangin cash out lebih besar dari 0. Ketika kita berhitung soal net profit dari Bitcoin, maka masuklah ke persamaan ini. Nah, ini di luar cost yang muncul dari mining, dari listrik, dan lain sebagainya. Artinya, ketika lu masuk ke market Bitcoin dengan alasan pure untuk trading, pure jadi spekulan, suka atau tidak, lu sedang memainkan yang namanya zero sum game. Jadi, Suli ataupun Mas Andrew ngomong itu zero sum game, ya nggak salah. Sebagian besar orang masuk ke market crypto memang melakukan hal seperti itu. Mereka bisa berbusa-busa, berbuih-buih ngomong soal utilitas dan lain sebagainya, soal trust the project dan lain sebagainya. Tapi ya pada akhirnya yang mereka lakukan spekulasi. Kalau begitu, emas dan saham bisa zero sum game juga dong, Bang? Ya tentu bisa. Dengan pendekatan yang sama, lu beli saham pagi ini lu jual sore misalnya, atau lu beli emas pagi ini lu jual sore lagi, itu juga zero sum game, bisa dibilang kayak gitu. Yang membedakan ini teman-teman, sejatuh-jatuhnya harga emas itu bisa lu gunakan untuk perhiasan lu, untuk kalung lu, untuk gelang lu dan lain sebagainya. Sedangkan Bitcoin ya tentu tidak.